bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Kali ini ketemu lagi bersama saya tentunya di Firman Official Mancing. Kali ini saya tidak akan mengupload video tentang yang sport tentang mancing ya bos. Kali ini saya akan melakukan konten, tapi saya tidak melakukan konten hal yang mistis, tapi saya hanya mengikuti. Karena ada salah satu teman saya YouTuber juga dari Provinsi Jambi. Dia main ke lokasi saya, katanya dia mau mengeksplor tentang hal-hal mistis atau horor ya di lokasi ini. Jadi saya juga sudah minta izin juga sama beliau, saya boleh ikut juga dan mengeksplor juga tempat lokasi ini. Saya ingin melakukan hal yang berbeda untuk malam ini. Jadi kita lihat dulu bagaimana perkembangan malam ini, karena di sini kita akan melakukan hal yang sedikit yang mengerikan gitu bos, karena baru pertama kali saya melakukan hal ini. Di sini kita melakukan di lokasinya di tempat suatu ruko gitu ya. Ini ruko ini pernah dijadikan tempat dialer mobil atau servis mobil gitu ya. Jadi ikuti terus bos keseruan saya. Mudah-mudahan kita menemukan fenomena yang mengerikan bos. Oke bos. Oke bosku, ini adalah bagian depan dari dealer Toyota Kabupaten Sarawangun. Ini adalah bagian depan kantornya atau bagian depan rukonya ini ya. Ini di bawah ini adalah lokasi untuk servis bagian mobil gitu ya bos. Ini saya nggak punya senter sih bos, cuma senter HP yang ada gitu ya. Jadi kurang terang untuk menunjukkan lokasinya gitu. Nah ini adalah bagian depannya. Ini bagian depan dari dealer Toyota itu, karena dealer Toyota ini di pinggir lintas juga ya bos. Ini jalan lintasnya, jalan lintas Sumatera. Nanti kita akan masuk ke dalam bos, ke dalam sana. Nanti kita akan masuk ke dalam sana, karena di dalam sanalah tempat intinya kita untuk mengeksplor tentang hal yang mistis. Mudah-mudahan teman kita Rio Wijaya, dia ini adalah bagian konten-konten hal yang mistis bos. Nah bagi kalian yang suka dengan hal-hal mistis, horor gitu ya, kalian boleh kunjungi channel Rio Wijaya, karena di channelnya banyak cerita-cerita hal-hal mistis, mulai dari Provinsi Jambi, mulai dari banyaklah cerita-cerita mistis dari video dia. Kalian boleh kunjungi di channel dia yang bernama Rio Wijaya. Jangan lupa subscribe juga ya. Ini kita lihat dulu bagaimana perkembangan malam ini. Di sini kita akan melakukan hal yang sedikit yang mengerikan gitu ya. Jadi kita
Ini masih di pagar. Karena Toyota Sarawangun sekarang ini sudah pindah di depan kantor BWP Meruap ya, di simpang arah Jambi sana. Sekarang Toyota udah pindah ke sana, Bos. Sekarang ini udah di pagar. Sekarang kita masuk, Bos. Bismillahirrahmanirrahim. Terus terang, Bos, saya memang nggak berani, Bos, gitu kan, masukkan ke sini gitu kan, hal-hal yang seperti ini gitu. Karena teman saya ini, Rio Wijaya, ini YouTuber dari Jambi juga, kontennya hal-hal yang mistis juga gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita menemukan fenomena yang apalah ya, Bos. Saya memberanikan diri aja ini, berani aja, Bos, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bos, kita lihat aja dulu, Bos. Dan gue direkomendasikan untuk mengeksplor tempat ini berpotensial dan kerap kali terlihat sosok penampakan makhluk astral yang kerap mengganggu. Jadi gue direkomendasikan untuk mengeksplor bangunan ini. Oke. Assalamualaikum. Memang ini udah lama banget ya. Pakai Anda bisa lihat ya, hancur semua, sayang banget ya. Cuman gara gangguan makhluk astral, tempat sebagus ini bisa hancur kayak ini. Dan insya Allah gue bakal ungkap ada kisah apa sih di sini sampai tempat ini menjadi apa ya, mimik warga setempat, dikatakan tempat angker. Assalamualaikum. Oke, kita kembali ke cerita kecelakaan yang ada di depan. Jadi, yang gue dapat informasi di sini ada 2 kali kecelakaan. Pertama tadi ya, baru-baru ini terjadi sebuah mobil tiba-tiba hilang kendali masuk ke dalam jurang yang ada di samping bangunan ini. Dan dari pengakuan sopirnya, dia melihat sosok seorang wanita menyeberang ketika ia sedang mengendarai dan hampir menabrak sosok itu dan akhirnya dia hilang kendali. Nah, itu cerita yang pertama. Dan cerita yang kedua masih di tahun-tahun 2010-an ini ada kisah yang menarik, pengendara motor yang kecelakaan di depan sini. Dan korbannya seorang wanita. Yang anehnya, kejadian itu pada tengah malam. Warga tidak menemukan jasad dari korban di jalan, men. Ya, melainkan warga menemukan jasad wanita tersebut terlempar ke atas pohon yang tadi gue kasih lihat sama kalian. Itu kecelakaan tunggal, men. Kecelakaan tunggal yang terjadi. Nah, jadi gue semakin menarik keingintahuan gue, sosok wanita itu siapa dan kenapa kerap mengganggu warga yang ada di sini. Oke, assalamualaikum. Memang lokasinya nggak begitu luas, Ben, untuk kita eksplor. Oh. Assalamualaikum, jangan ngintip-ngintip. Ya. Astagfirullahaladzim. Oke. Sepertinya sudah mulai ada sedikit interaksi dari balkon atas.
tapi gue belum bisa memastikan itu sosok apa ya. Barusan gue melihat dari jendela tengah sini ada bayangan yang ingin keluar. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Hodam gaib. Ya Halil gaib yang ada di tempat ini. Jika benar kalian ada di sini, siapapun kalian, apapun bentuk kalian, hadir. Tunjukkan eksistensi kalian. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kamar mandi men ya. Tadi waktu gue ngobrol di depan ada yang nyaut dari sini. Dari balkon atas. Tapi memang energi yang gue rasakan dari sebelah kanan ini yang sangat kuat banget narik. Oke bos, nampaknya sudah ada interaksi. Jika kalian mau hadir, silakan hadir, tunjukkan eksistensi kalian. Cerita yang kedua gue Di sini real ya bos. Di sini real. Oh, baru kelihatan men. Di sini ada sumur. Bisa lihat ya. Di sini ada sumur. Tadi sebelum gue masuk ke sini, gue tanya dulu sama Om Firman ya. Karena bagian depan kan cuma terlihat sebatas ini aja. Dan gue bertanya sama Om Firman, apakah di bangunan ini ada ruangan lain atau bentuk L gitu kan? Nah, memang dari awal sebelum gue masuk sini, gue tertarik banget sama bagian yang L-nya. Maksud lo gini men, ini bagian lurus ya, ini bagian L ya. Oke, paham kan? Nah, ternyata di sini gue baru melihat men. Di sini ada sumur. Ternyata ada sumurnya bos. Ya, berarti apa yang gue rasakan di luar tadi sebelum gue masuk tepat di sini men. Tapi gue belum bisa pastikan ya. Sosok apa yang ada di sini? Assalamualaikum. Tuh, kan? Itu bunyi lagi dari belakang. Oke bos, kita telusuri di belakang. Soalnya ada yang bunyi di belakang tadi bos. Kalian bisa dengar kan? Seperti ada tetesan air. Sedangkan sekarang nggak hujan ya. Ataupun ada kayak benda jatuh dari atas ini tapi nggak ada nih men. Oh benar. Ternyata Astagfirullahaladzim. Oke, gue mau lanjut cerita men. Informasi yang kedua gue dapet dari bekas penjaga bangunan ini. Di sini ada sosok seperti harimau. Apakah itu siluman harimau? Apakah sebangsa jin yang menyerupai harimau? Gue belum bisa memastikannya. Tapi yang kerap terlihat sosok harimau putih yang ada di sini. Astagfirullahaladzim, gue merinding.
Ini satu spot yang cukup potensial ya, ini kamar mandi ya. Memang sejuk dan di depannya ada sumur. Memang bagian belakang sini menurut gua inti titik dari perkumpulan makhluk-makhluk yang ada di sini. Assalamualaikum. Tapi sayangnya kita nggak punya akses buat masuk ke dalam ya. Gue penasaran banget, pengen lihat. Gue penasaran banget. Gue merinding diskotik nih, Karena Bos. bener, Aduh. sosok wanita ada di dalam ini. Tapi bukan Mbak Kun ya. Sosok di dalam sini bukan kuntilanak. Assalamualaikum. Oke bosku, ini bukan rekayasa ataupun penipuan atau kayak mana. Ini memang real. Ini kita di lokasi Toyota Kabupaten Sarolangun, lagi mencoba mengeksplor tentang hal yang berbau mistis di lokasi ini. Gue coba untuk kontak, gue coba untuk berinteraksi dengan sosok yang terlihat dari jendela ini. Apakah sosok ini adalah sosok korban dari kecelakaan yang gue ceritain tadi atau bukan? Coba gue ungkap dan insya Allah kalau memang Allah berkehendak, sungguhnya sesuatu apapun itu yang ada di dunia ini adalah kuasa nih. Gue bakal coba untuk menggali informasi. Astagfirullah. Astagfirullah. Oke men. Oke. Mungkin sedikit cerita yang bisa gue sampaikan tentang tempat ini dan gangguan-gangguan yang sering terjadi. Oke, sosok bayangan wanita yang pernah terlintas di jalan mengganggu penghuni jalan, sekarang pun masih menempati bagian atas dari bangunan ini. Merupakan salah satu korban kecelakaan lalu lintas di daerah sini. Tepat seperti yang gue bilang tadi ya men ya, bukan sosok dari kuntilanak, tapi memang sosok dari arwah yang keberadaannya masih mengambang di dunia ini. Allahu a'lam lah ya, apa yang terjadi kita nggak tahu, apa yang menyebabkan kejadian sampai dia belum bisa tenang. Jadi gua harap gini aja men, buat teman-teman yang menonton video ini, kita sama-sama mendoakan arwah yang ada di sini dapat diterima di sisi Allah SWT, dapat kembali ke alamnya dan tidak sesat lagi di alam manusia yang seharusnya bukan lagi alam mereka. Oke, sama-sama kita mendoakan
agar arwah ini dapat tenang dan tidak mengganggu warga yang ada di sini. Lihat loh. Oke bosku, cukup sekian dulu video kita malam hari ini. Tadi saya cukup merinding juga melakukan hal yang kayak gini, soalnya baru pertama kali juga saya melakukan explore hal yang berbau horor atau mistis kayak gini. Saya cukup lemas, terus terang ini nggak ada tipu-tipu atau apa, ini real. Baru pertama kali juga saya melakukan hal kayak gini. Saya melakukan kayak gini ya dikatakan terpaksa itu juga enggak juga, karena saya juga penasaran dengan hal yang seperti ini. Di sini ya udah lumayan juga lah saya membuktikan gitu kan, fenomena yang memang nggak ada sih penampakan atau sosok yang terwujud di lokasi ini gitu kan. Cuman saya cukup bisa merasakan hal-hal yang energi yang positif, walaupun saya nggak bisa merasakan kayak gitu. Pasti kita semua bisa merasakan hal-hal yang makhluk gaib atau makhluk halus itu apabila ada di sekitar kita, pasti kita bisa merasakan hal tersebut. Oke bosku, jangan lupa di subscribe channel saya. Mudah-mudahan video saya yang ini bisa menghibur semuanya. Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.